Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Selly Suci Rahmadani, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada perkembangan dunia saat ini, telah menyebabkan perubahan yang sangat besar, terutama pada teknologi dan informasi. Tidak seperti dahulu, saat ini teknologi telah semakin canggih dan informasi yang semakin mudah didapatkan. Pada perkembangan teknologi dan informasi telah bermanfaat pada perkembangan sektor bisnis, yang saat ini bisnis tidak hanya bergerak secara konvensional, tetapi juga secara online. Dalam layanan pengiriman barang atau jasa ekspedisi terus mengalami pertumbuhan positif, khususnya saat jual beli online seperti saat ini yang terus berkembang. Perkembangan ini juga mendorong persaingan antar jasa ekspedisi pun semakin ketat, dan perang strategi demi menawarkan layanan yang terbaik terus terjadi. Teknologi yang hadir memang membuat banyak hal semakin mudah. Perkembangan teknologi ini juga mendorong banyak inovasi demi kemudahan dalam keseharian pada manusia. Dan jual beli online ini menjadi salah satu inovasi yang perkembangannya terjadi sangat pesat. Saat ini juga sudah banyak orang yang membeli dan menjual berbagai produk secara online. Berbicara tentang perusahaan jasa pengiriman, kalian pasti langsung teringat pada perusahaan JN, JNE dan JNT Express. Yang pertama, saya akan sedikit membahas tentang profil perusahaan JNE. JNE ini juga didirikan pada tahun 1990 oleh PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir yang melayani masyarakat dalam urusan jasa kepabeanan, terutama import atas kiriman peka waktu melalui gudang ras milik. JNE ini juga mempunyai perkembangan yang dilakukan oleh divisi Express JNE melayani kiriman paket dan dokumen peka waktu tujuan dalam negeri melalui lebih dari 1.500 titik layanan eksklusif dari penjemputan hingga pengantaran yang tersebar di seluruh Indonesia. Layanan ini juga memanfaatkan modal transportasi tercepat yang tersedia dan melayani beragam jenis layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. JNE ini diawali dengan 8 orang karyawan, namun pada saat ini perusahaan JNE sudah memiliki hingga sekitar 45.000 karyawan di seluruh Indonesia, baik di kantor pusat, kantor cabang, serta mitra atau agen pada perusahaan JNE. Perusahaan JNE juga merupakan perusahaan yang padat karya di mana banyak pekerja yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Maka bagi perusahaan JNE, karyawan merupakan aset yang harus dijaga, diperhatikan, dan diperkembangkan. Pada saat ini juga JNE merupakan salah satu pemain bisnis pengiriman ekspedisi yang sangat disegani. Manajemen perusahaan ini melangkah perjalanan yang besar. Mereka masuk dalam bisnis logistik secara menyeluruh, bukan hanya bermain dalam sisi pengiriman tetapi juga mengelola logistik perusahaan secara menyeluruh mulai dari rantai pasok hingga pergudangannya. Pilihan perusahaan JNE ini termasuk jasa logistik sekaligus menjawab tuntutan pasar global yang datang mengetuk pintu perusahaan yang bermain di bidang bisnis logistik. Fakta ini juga menunjukkan hampir semua perusahaan jasa pengiriman global melakukan restrukturisasi layanan bisnisnya pada layanan bisnis yang mengarah pada solusi logistik yang menyeluruh agar bisa memenuhi semua kebutuhan pelanggan.
yang tak terlepas dari kian tingginya volume arus barang di pasar global, baik ekspor, impor, maupun domestik. Perusahaan JNE ini juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dengan pengiriman yang cepat. Yang kedua, pembayaran bisa dilakukan secara cash on delivery atau bayar di tempat. Yang ketiga, perusahaan JNE ini memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Yang keempat, JNE mempunyai layanan customer service dan 5. Memiliki ongkos kirim yang murah. Adapun berapa pelayanan yang diberikan oleh pihak JNE. Yang pertama yaitu layanan diplomat service, di mana layanan pengiriman barang dokumen yang bernilai tinggi yang dibawa langsung oleh petugas JNE dengan mengutamakan kepastian, keamanan, dan kecepatan kiriman mulai dari penjemputan hingga di tangan penerima. Yang kedua yaitu layanan super speed, yang dimana layanan pengiriman dengan mengutamakan kecepatan dan penyampaiannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Yang ketiga, pelayanan yakin esok sampai, yaitu dengan layanan waktu penyampaian tujuan keesokan hari, termasuk pada hari Minggu dan hari libur nasional. Yang keempat, yaitu layanan reguler, di mana layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia dengan perkiraan waktu penyampaiannya 1 sampai 7 hari kerja, tergantung pada zona daerah yang menjadi tujuan pengiriman. Yang kelima, ada pelayanan ongkos kirim ekonomis atau bisa disingkat OK, yaitu layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia dengan tarif ekonomis dan perkiraan waktu penyampaian kiriman lebih lama dari servis reguler, tergantung pada zona daerah yang menjadi tujuan pengiriman. Yang keenam yaitu ada JNE Tracking, yaitu layanan pengiriman dalam jumlah volume yang besar melalui darat dan laut dengan harga yang kompetitif. Yang ketujuh yaitu ada International Service, di mana JNE Internasional ini adalah layanan pengiriman dengan tujuan luar negeri. Selanjutnya ada layanan Jessica. Di sini memberikan layanan penjemputan ASI dari tempat aktivitas hingga pengantaran ke tempat tujuan. Selanjutnya ada layanan JNE Loyalty Card atau dapat singkat menjadi GLC, yang merupakan program keanggotaan yang ditunjukkan kepada pelanggan setia JNE. Selanjutnya, JNE memberikan pelayanan pesona, yaitu pesanan oleh-oleh Nusantara. Kini, ribuan ragam makanan khas Nusantara dapat dipesan secara online dan akan didatangkan langsung dari daerah aslinya. Yang terakhir yaitu ada JNE Online Payment, yang disingkat menjadi GOP. GOP ini adalah layanan untuk pemesanan atau pembelian dan pembayaran tiket seperti tiket kereta api dan pembayaran tagihan berupa tagihan PLN, Telkom, dan Speedy melalui JNE GOP ini tersedia di beberapa cabang JNE di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada rencana strategi yang dimiliki oleh perusahaan JNE. Yang pertama, di sini JNE memberikan inovasi terhadap produk baru untuk mengirim hewan dan juga membuat karantina hewan sehingga barang yang dikirim tidak hanya berupa barang, yaitu dapat juga berupa hewan. Yang kedua, meningkatkan lokasi JNE di berbagai tempat, tidak hanya di kota-kota besar, namun di kota kecil juga. Melihat dengan peluang bahwa banyak yang melakukan pembelian ataupun penjualan secara online, ini tidak hanya dilakukan oleh di kalangan kota saja, melainkan kalangan desa juga. Sehingga penempatan pos yang ada di daerah kecil juga itu sangat diperlukan. Yang ketiga, merekrut karyawan yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, sehingga akan mengurangi
kelemahan pada human error yang dapat diminimalkan, atau mungkin dapat memberikan sanksi keras terhadap ganti rugi, potong gaji, PHK bagi karyawan yang melakukan kesalahan terhadap kinerjanya. Yang keempat, menentukan tarif harga semurah mungkin dengan tetap memperhatikan berat muatan yang diangkut dan jarak berapa jauh pada muatan tersebut. Yang hendaknya diangkut dengan menggunakan transformasi kecepatan muatan diangkut dan muatan serta layanan yang dipilih oleh customer. Nah, selanjutnya kita akan membahas profil perusahaan pada GNT Express. Di sini ada sejarah singkat mengenai perusahaan GNT tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2015. Pada hari itu, secara resmi PT Global Jet Express didirikan sekaligus untuk meresmikan kantor pusatnya di Pluit, Jakarta Utara. Meskipun perusahaan ini adalah perusahaan baru di bidang jasa pengiriman barang dan ekspedisi, tetapi GNT ini juga optimis akan menjadi jasa unggulan bagi masyarakat Indonesia. Ada perkembangan pada perusahaan GNT ini, yaitu perusahaan di bidang logistik yang mengibarkan sayapnya pada tahun 2015 silam, yang sekarang telah berhasil menembus jaringan pasar yang sangat baik. GNT Express ini juga memiliki tokoh-tokoh yang hebat yang mampu membangun perusahaan sangat begitu mudah dan bisa mensejajarkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih dahulu memulai karirnya di bidang jasa pengiriman barang. Jet Li merupakan salah seorang founder sekaligus CEO pertama GNT yang berhasil meraih prestasi yang sangat baik jika dilihat dari sejarah GNT sendiri yang begitu panjang. Dikarenakan founder GNT ini telah berhasil membangun jaringan OPPO Indonesia selama 3 tahun sebelumnya. Perusahaan ini juga meraih eh, 3 penghargaan sekaligus di usianya yang begitu baru menginjak 3 tahun pada tahun 2018, yaitu dengan penghargaan yang pertama Top Brand Awards pada tahun 2018, Service Quality Awards pada tahun 2018, dan yang ketiga Top Business Opportunity Award pada tahun 2018. Sangat luar biasa bukan? Tidak heran karena kantor GNI ini dapat dengan mudah ditemui di setiap daerah yang membuktikan bahwa GNT kini merupakan perusahaan besar yang diperhitungkan di industri logistik dalam negeri dan tidak kalah dengan pendahuluannya. GNT ini juga merupakan jasa pengiriman tercepat. Kalau biasanya barang dikirim dari Jakarta ke Jambi membutuhkan waktu 3-5 hari, tetapi dengan menggunakan GNT hanya memerlukan 3-4 hari. Waktunya lebih efisien dan dengan biaya yang sangat relatif murah. Karena kualitas pelayanan yang tidak perlu diragukan lagi, barang dijaga sehingga akan sampai ke konsumen tidak dalam keadaan rusak. Kantor GNT juga bisa ditemui di setiap daerah dan juga pengiriman barang secara up to date. Nah, perusahaan GNT juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, GNT mempunyai wilayah cakupan yang luas. Yang kedua, sistem pelacakan yang tepat waktu. Yang ketiga, GNT beroperasi setiap hari. Yang keempat, memiliki fasilitas aplikasi web. Dan yang kelima, ongkir yang sangat terjangkau. Nah, perusahaan GNT juga baru memiliki 2 pelayanan. Yang pertama ada GNT Someday, yaitu pengiriman sampai dalam 1 hari. Yang kedua ada GNT reguler, di mana estimasi pengiriman dari 2-7 hari. Perusahaan GNT juga mempunyai strategi pemasaran. Nah, pada kesempatan yang berbeda, Robin Lo, CEO GNT Express ini juga menuturkan untuk kenyamanan pelanggan, perusahaan harus meningkatkan layanan dengan mengembangkan teknologi di dalam operasionalnya.
Pada Desember tahun 2018, mesin sortir mulai digunakan di pusat sortir Rawabogor, Tangerang. Mesin ini dapat mensortir 30 paket per jam dilengkapi dengan conveyor belt di mana dapat mempercepat proses sortir paket dan mengurangi human error sehingga paket yang dikirim akan lebih cepat sampai tujuan. Terkait dengan strategi pemasaran, perusahaan ini juga memanfaatkan sosial media. Pasalnya, sejak pertama kali berdiri, JNT Express fokus menyasar pada e-commerce untuk mengusung tagline Express Your Online Business. Pengiriman paket pun 60% sampai dengan 70% berasal dari e-commerce. Kini kami melihat pertumbuhan e-commerce di Indonesia terus tumbuh sehingga kami memang memfokuskan bisnis online, ujarnya hingga tahun 2019. Ia menargetkan peningkatan pengiriman paket mencapai 3 kali lipat dengan pengiriman tahun lalu. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.